الحمد لله الحمد لله الكريم الوهاب منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب قابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو إليه الملجأ وإليه المتاب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعبد سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian indah iman itu yang mengundang surga kebahagiaan, demikian memukau ketakwaan itu yang menjadikan nikmat setiap ketaatan. Ramadan, waktu berbaru suruh cinta dalam ibadah yang penuh rindu, memang telah berlalu. Namun, jangan hentikan kesolehan yang telah tertanam di dalamnya. Jangan hentikan waktunya Al-Quran dibacakan atau ayat-ayatnya yang ditadabburkan. Jangan hentikan sholat berjamaah yang demikian akrab bersama Sang Maha Pencipta. Jangan runtuhkan benteng jiwa yang telah terbangun oleh ibadah puasa yang demikian kokoh. Jangan jadikan Ramadan hanya angin lalu. Namun biarkan kita hidup dalam iman yang menyatu dalam setiap tarikan nafas, bahkan hingga nafas telah tiada. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Bukankah gemah takbir yang memparana pada hari ini membuat setiap jiwa membesarkan Allah dalam setiap lahir dan batinnya, dalam setiap detik waktu kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin a'anakumullah, kematian datang tanpa permisi, sesuatu yang kadang terabaikan hingga ada yang merasa dunia akan selamanya. Hedonisme menjadi gaya hidup, kemewahan yang dipamerkan, padahal semua hanya kenikmatan semu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan dalam memperbanyak dunia telah melalaikanmu sampai kamu masuk dalam kubur. Menjadi kaya bukan sesuatu yang terlarang dalam agama, namun dari mana didapatkan dan di mana dibelanjakan haruslah sesuai dengan syariat dan aturan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengurus rakyat dan negara adalah suatu amanah dan kehormatan, bukan ajang kecurangan dan pengkhianatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihi fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farfaq bihi farfuq bihi. Yang artinya, ya Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulitlah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia bersikap lemah lembut kepada mereka, maka berilah kelembutan kepadanya. Dan bahkan beliau Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allahu 'alaihi al-jannah." Yang artinya, barang siapa diberi kebal oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharapkan surga atasnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Olehnya itu menjadi sangat penting bagi umat dan rakyat sendiri untuk memilih pemimpin yang terpercaya amanah serta memiliki kapasitas yang mumpuni mengantar rakyatnya kepada keselamatan, kesejahteraan dan kesolehan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khairan man ista'jarta al-qawiyyul amin," yang artinya sesungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin a'azzakumullah, ketakwaan menjadi tolak ukur yang terbaik untuk memilih pemimpin. Pemimpin yang bertakwa dan kapabel dengan izin Allah akan mengantar umat dan rakyatnya pada keselamatan dunia dan akhirat. Jangan sekali-sekali memilih pemimpin yang mata batinnya rapuh atau bahkan buta terhadap ayat Allah, apalagi yang menampakkan permusuhan terhadap syariat ilahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu 'aduwwi wa 'aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai pemimpin kalian sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita tentang Nabi Muhammad karena sangat sayang kepada mereka, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Namun sulit rasanya menemukan pemimpin yang bertakwa manakala kita, rakyat Indonesia, juga akan memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai ketakwaan kepadanya, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Tentunya dasar ilmu yang benar karena mengharapkan janjinya dan rasa takut akan azabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Negeri indah Zamrud Khatulistiwa yang berpadu pada NKRI ini sejatinya adalah warisan iman dari pendahulu kita, para pahlawan dan pendiri bangsa ini yang hadir pada masa yang demikian panjang. Sejak dari Sultan Iskandar Muda, dari keberanian Sultan Agung yang perwira dalam kata bijak karya Patina Lawang sumber ilmu di bulan buta, langkah-langkah tegar Sultan Hasanuddin sang panglima, dan sejak syahidnya Sultan Khairul sang permata dari timur dan tegarnya sang anak berbakti Sultan Bahatullah, serta ketakbir Bung Tomo yang meluluhkan para penjajah hingga akhirnya dengan penuh kesadaran imani bangsa ini menyatakan dalam mukadimah konstitusinya bahwa kewenangan atas bumi Allah adalah hak yang harus diperjuangkan. Menjadi amanah histori dan konstitusi untuk menjadikan setiap jengkal negeri ini bertasbih pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang berwujud pada ketaatan dan ketakwaan sejati. Negeri warisan ulama ini tak akan pernah menggapai kebahagiaan sejatinya kecuali dengan kembali pada Tuhan syariat Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat al-Islam rahimakumullah, olehnya itu menjadi teramat penting bagi umat ini hadir dengan kejelasan identitasnya, dengan kecemerlangan syariatnya, dengan ketulusan takwanya dan keindahan akhlaknya. Bagian terpenting bangunan ajaran agama ini adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Hanyalah aku diutus untuk menyampaikan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu sesungguhnya adalah buah dari akidah yang lurus. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Betapa semua perilaku mulia bersama manusia dalam agama ini motivasinya disandarkan
pada iman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan umat manusia dalam surga, maka beliau menjawab, ketakwaan kepada Allah dan akhlakul karimah. Negeri ini butuh dan rindu para pemimpin dan rakyat yang berakhlakul karimah. Negeri ini rindu para keadilan yang telah lama merantau. Bangsa ini rindu para keramahan yang tulus, bukan basa-basi. Negara ini telah teramat rindu para kejujuran yang sangat lama menghilang. Negeri ini sudah muak dengan arogansi, kezaliman, kekerasan yang brutal tanpa mengenal batas kemanusiaan yang demikian ironis dipertontonkan oleh orang-orang yang seharusnya menghadirkan keamanan dan kedamaian. Wallahu musta'an. Kaum muslimin azakumullah, Tahun Baru ini bukan sesuatu yang hanya diratapi, namun ia harus dihadapi. Perjuangan menegakkan akhlakul karimah harus dikobarkan, bahkan jika perlu kita gencarkan revolusi akhlak yang merata di seluruh penjuru negeri, dari mulai pada diri pribadi. Saatnya menata pribadi dan karakter menjadi indah dengan akhlak terpuji. Saatnya menghadirkan senyum tulus dalam interaksi dengan semua insan. Saatnya memperdengarkan kalimat thayyibah dalam setiap pembicaraan. Saatnya mari hadirkan kebahagiaan bagi hamba Allah di sekitar kita. Waktunya hadir sepenuh jiwa untuk semua buah hati dalam keluarga. Saatnya dengan tegas menolak semua bentuk pergaulan bebas dan kedangkalan akhlak, fitnah dan godaan lawan jenis, bahkan sama jenis yang demikian dahsyat, masif dan terstruktur. Namun dengan semangat akhlak mulia kita berharap pertolongan dan perlindungan Allah kepada kita dan generasi penerus kita dapat terwujud. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah menguraikan dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, al-ulfatu thamaratu husnil khulqi wal furqatu thamaratu su'il khulq. Persatuan adalah buah dari akhlak yang baik dan perpecahan adalah buah dari akhlak yang buruk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu pemeran utama dalam perjuangan ini adalah para ulama dan kaum cendekia. Mereka lah pewaris Nabi yang menjadi teladan, termasuk teladan pada akhlak yang membangun persatuan dan kebersamaan. Dari para ulama dan kaum cendekia ini kita berharap gagasan dan solusi bagi berbagai ancaman krisis yang kita hadapi. Mereka lah para ulil albab yang mampu membaca ayat Allah yang tersurat dan yang tersirat. Mereka lah yang melakukan fikir dan zikir. Kita berharap potensi para ulama dan cendekiawan akan maksimal memberikan kemaslahatan pada umat dan bangsa. Ilmu dan energi kesolehannya akan terpancar dan terarah untuk merancang masa depan yang indah bagi bangsa ini, bukan dihamburkan untuk memecah belah dan saling menghabisi sama anak bangsa. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Umat Islam, a'anakumullah, saatnya bangkit membenahi diri, menata semua potensi agar kita tak terhinakan lagi, termasuk potensi ekonomi umat yang dahsyat. Perlu keberanian, kecerdasan, ketelitian dan kesabaran serta kebersamaan orangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sudah saatnya Anda, wahai para pemuda, mempersiapkan diri menjadi generasi Al-Quran yang sejati, yang memikul tanggung jawab perjuangan kuat, sehat dan soleh. Sudah saatnya Anda, wahai muslimah sejati, semakin tekun membenahi diri,
jadi madrasah utama yang menjadi peradaban mulia, hijab adalah kehormatanmu, akhlak adalah pakaian terindahmu. Dan wahai para pejuang dakwah yang telah meniti jalan perjuangan ini, tetaplah istiqomah, jangan berpaling karena derasnya fitnah dunia. Jagalah hati dari kebencian dan permusuhan antar kawan seiring. Ingatlah, syaitan sangat gembira dalam perpecahan para pemusuh kebenaran. Akhirnya, marilah kita mengadakan segenap jiwa, raga, saya bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, wahai penegak semesta, pandanglah kami dengan kasih-Mu yang tiada terbatas. Ampuni semua dosa kami yang bagai pasir di pantai. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami, tak ada yang berhak disembah melainkan Engkau. Engkaulah pencipta kami, dan kami pun akan selalu sama janji kami kepadamu. Meskipun ya Allah, kami berlindung kepadamu dari buruknya apa yang kami kerjakan. Kami akui segala nikmat yang Engkau karuniakan kepada kami, walau kami akui pula segala dosa dan salah kami kepadamu. Ampunlah diri kami ya Allah, karena tiada yang dapat mengampuni semua dosa itu melainkan Engkau. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah wa ilahana, Engkau Maha tahu akan segala apapun juga. Tidak ada yang dapat disembunyikan dari pengawasan-Mu. Bersihkanlah jiwa-jiwa kami dengan kebun rahmat-Mu. Bersihkanlah dengan salju putih kasih-Mu, hingga jiwa ini kembali putih, bersih bagai kain putih tak bernoda. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, ampunilah kami dan ampuni orang tua kami. Saya ingin mereka ya Allah, berikan kami kesempatan untuk berbakti pada mereka. Kumpulkan kami di dunia dalam kebahagiaan pada ketaatan, dan kumpulkan kami di negeri akhirat-Mu dengan kebahagiaan yang abadi dan sejati. Ya Allah, Tuhan yang menguasai segalanya, jagalah negeri kami, jadikan dia tempat bersemainya iman. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, lindungi kami dari kekufuran, kemaksiatan, dan keangkaran kerogaan. Wahai Rabb kami, Engkau Maha mengetahui derita saudara-saudara kami di berbagai belahan bumi-Mu. Engkau Maha mengetahui ya ilahana bahwa di tengah dentuman bom dan desingan peluru mereka tetap menyebut-Mu, mereka tetap menyembah-Mu, mereka tetap menggelarkan suara la ilaha illallah. Tolonglah saudara kami, para muwahhidin di al-aqsa-Mu yang mulia, muliakan kami untuk menjadi bagian dari pertolongan-Mu ya ilahana. Wahai Allah yang mengenggam hati hamba-hambanya, satukan hati-hati ini dalam ketaatan kepadamu, himpunkan dalam cinta sejati karena-Mu, hilangkan segala benci dari jiwa-jiwa beriman atas saudara-saudaranya. Jadikanlah kami hamba-hamba yang bersaudara karena-Mu dan hanya untuk-Mu. Ya Allah, wahai Rabb yang Maha Pemaaf, berikanlah kami kemampuan untuk memaafkan setiap saudara kami yang telah bersalah atas kami. Jadikanlah maaf kami sebagai asbab Kau pula maafkan kami. Ya Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang, karuniakanlah kami keluarga yang beriman, kuat dalam menggenggam amanah perjuangan jalan-Mu. Jadikanlah anak dan keluarga kami sebagai penyejuk pandangan mata dalam ketaatan yang mengiasmatkannya dan Al-Quran yang bersemayam dalam dadanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa sa'ir a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma qsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa
وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.